Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu semua tentunya di Bimala Channel. Kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan jenis tes SKD ya, atau seleksi kompetensi dasar di pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Silahkan simak videonya sampai akhir. Yang baru bergabung bisa diklik subscribe ya, agar selalu mendapatkan info terbaru dari kami tentunya di Bimala Channel. Oke Bapak Ibu, sumbernya kami ambil di Keputusan Menteri Pan-RB nomor 321 tahun 2024 ya, untuk video ini tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024, yang mana filenya nanti Bapak Ibu bisa unduh ya di link deskripsi yang ada di bawah. Oke, next kita lanjut. Tapi sebelumnya kami di Bimla Channel ingin juga mendoakan Bapak Ibu semua agar hajatnya di tahun ini salah satunya mungkin untuk menjadi PNS atau P3K terkabulkan, amin, Allahumma amin. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari yang pertama, bahwa ada 3 item ya untuk SKD, yaitu yang pertama adalah TWK atau tes wawasan kebangsaan, yang kedua adalah tes intelijensia umum atau TIU, dan terakhir adalah TKP atau tes karakteristik pribadi. Nah Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita harus mengetahui tujuan dari ketiganya ini, karena nanti dengan mengetahui tujuan dari ketiga ini, kita akan dapat memposisikan diri kita ya, sebagai apa yang dimau oleh itu item-item ini. Oke, kita coba yang pertama Bapak Ibu ya, dari TWK. Tujuan TWK ini diharapkan nanti Bapak Ibu semua dapat mengimplementasikan yang pertama adalah jiwa nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Yang kedua, integritas. Yang ketiga adalah bela negara. Yang keempat adalah pilar negara. Jadi tujuannya mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan nomor 5, negara ataupun bahasa Indonesia, bahasa negara, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini harapan dari item TWK Bapak Ibu ya. Oke, next kita lanjut. Nah, sekarang TIU. TIU ini nanti dibagi menjadi 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kemampuan verbal. Jadi diharapkan Bapak Ibu nanti yang pertama itu adalah terkait dengan analogi ya. Analogi, yang kedua adalah silogisme, dan yang ketiga adalah analitis. Ini tentang kemampuan verbal. Oke, selain kemampuan verbal juga ada kemampuan numerik yang diujikan nantinya ya, yang meliputi berhitung, deret angka, dan juga perbandingan kuantitatif. Oke, kita bahas satu persatu ya tujuannya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari analogi. Tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Nah, oke Bapak Ibu, nanti insya Allah setelah ini akan kita bahas, kita bedah soal-soal dari TWK ini ya. Maksud saya dari ketiga item ini, baik TWK, TIU maupun TKP. Oke, yang kedua adalah silogisme. Silogisme ini tujuannya adalah mengukur kemampuan Bapak Ibu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Ya. Yang ketiga adalah analitis. Tujuannya adalah mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Kemudian yang numerik yang pertama adalah berhitung. Tujuannya jelas untuk mengukur kemampuan hitung sederhana. Kemudian deret angka ini tujuannya mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Dan yang ketiga adalah perbandingan kuantitatif. Tujuannya mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Oke, kita lanjut. Yang ketiga Bapak Ibu adalah kemampuan figural. Ini masih menjadi bagian dari TIU ya. Yang pertama adalah ada analogi, yaitu tujuannya mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Juga ada nanti ketidaksamaan ya, tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan individu
untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Dan yang ketiga, dari figural ini adalah serial. Tujuannya apa? Yaitu mengukur kemampuan Bapak Ibu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Oke, Bapak Ibu, itu adalah tujuan dari tes intelijensia umum atau TIU ya, yang mana dibagi menjadi 3 seperti tadi yang sudah kita bahas. Oke. Kita lanjut ke tujuan dari TKP, Bapak Ibu ya. Nah, TKP ini tujuannya adalah untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan untuk mengimplementasikan yang pertama apa? Pelayanan publik. Tujuannya apa? Bapak Ibu nanti mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Yang kedua, TKP ini tujuannya Bapak Ibu dapat mengimplementasikan jejaring kerja. Nah, ketika Bapak Ibu dapat mengimplementasikan jejaring kerja ini, tujuannya yaitu mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Yang ketiga adalah sosial budaya. Tujuannya adalah mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk, terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya itu mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Apalagi pada kondisi sekarang ini Bapak Ibu ya, kita sudah masuk pada era 4.0 yang artinya semua serba teknologi, apalagi sekarang di tengah gempuran AI banyak sekali ya. Makanya ini salah satu termasuk tes yang sangat penting. Poin kelima sekarang adalah profesionalisme. Tujuannya adalah mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan terakhir adalah anti radikalisme yang sekarang ini baru dikampanyekan. Sangat banyak sekali ya terkait dengan radikalisme ini. Tujuannya apa? Untuk menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme yang ada di lingkungannya. Kemudian saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi ya. Jadi di kondisi ketika melihat di sekitarnya ada radikalisme. Jadi memposisikan diri untuk dapat menanggapi hal tersebut atau melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang abdi negara. Oke Bapak Ibu, dan terakhir terima kasih. Dan sekali lagi file ini bisa Bapak Ibu pelajari, bisa Bapak Ibu unduh, bisa Bapak Ibu download secara gratis di link deskripsi yang ada di bawah. Semoga ada manfaatnya. Jika dirasa bermanfaat silahkan bisa di-share sebanyak-banyaknya ke teman yang lain Bapak Ibu ya. Oke, akhirul kalam, saya akhiri. Semoga ada manfaatnya sekali lagi. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.